ini kayak gini ya tulisan Jenderal Sumato kalau dari arah utara ke selatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Freddy Project. Hari ini kita berada di Pasar Rejoso teman-teman, karena memang hari ini mau review. Yang kemarin-kemarin kan kita reviewnya di daerah Kediri melulu ya. Sekarang kita coba lihat proyek pembangunan yang ada di daerah Nganjuk, perbatasan langsung dengan Bojonegoro. Karena kita mau melihat bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Nah, daripada penasaran, buat teman-teman semuanya silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari video kita. Hari ini di daerah mana ini, Rejoso ya. Begitu panas, nanti kita coba melewati dua desa. Yang pertama itu desa Musir Kidul, sama yang Sambikrep, karena memang lokasi untuk bendungan Semanto ini di Sambikrep teman-teman. Langsung saja. Ini masih wilayah Kecamatan Rejoso, atau di sebelah kiri kita ada SDN Rejoso teman-teman. Ini sungainya ya. Ini dam. Sebelah kiri kita ada masjid atau Musola Nur Sakila. Untuk apa ini? Jalannya untuk wilayah daerah Rejoso cukup bagus dan cukup lumayan lah untuk kita berkendara ya. Berkendara santai lumayan. Karena memang jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bojonegoro teman-teman. Jadi kalau teman-teman semuanya mau ke Bojonegoro, pastinya akan lewat sini apabila kalian dari Kediri maupun dari Nganjuk atau Madiun. Lewatnya pasti lewat sini untuk ke Bojonegoro. Nanti kita melewati alas-alas Jati. Tapi untuk lokasi bendungannya mungkin tidak akan melewati alas Jatinya teman-teman. Jadi lokasinya itu dekat sini kok, dekat desa Sambi ya, Sambikrep. Ini apa ini? Miftahuluda sebelah kiri, sekolah ya. Cukup lumayan lah untuk jalan utama, meskipun sedikit ada bagian dari pengaspalannya itu rusak ya. Nah ini ambles-ambles. Jalan Nganjuk ya kayak gini ya teman-teman. Harap dimaklumi. Mungkin ada hanya sebagian yang bagus, mungkin di daerah kota yang kemarin sudah dibangun Jalan Ayani yang keren banget seperti Jogja. Lain kali akan ku review yang daerah sana. Sekarang kita mereviewnya adalah bendungan Semanto. Nah, kita udah melewati desa Sambi Kidul teman-teman. Pastinya ada Sambi Lor, mungkin lurus sana ya untuk Sambi Lornya. Ada Kidul, ada Lor. Kita mengarah ke kiri. Ini memasuki desa Sambikrep teman-teman. Nanti di ujung sana adalah desa Sambikrep. Untuk lokasi bendungan Semantonya. Nah, bendungan Semanto ini digarap oleh dilaksanakan oleh ini ya, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, dan dikerjakan dua paket. Maksud saya itu dua paket ya teman-teman. Paket pertama itu dikerjakan oleh PT Brantas dan PT Pelita Nusa. Paket 2 dikerjakan oleh PT Hutama Karya atau HK. Nah, bagi teman-teman yang sering ini ke daerah proyek pasti melihat ya, untuk truk-truk besar atau truk dam itu yang Hino itu mereknya, itu ada tulisannya HK, berarti Hutama Karya, dan PT Bahagia Nugraha kalau nggak salah. Nah, kalau salah silahkan komen di bawah, betulkan ya.
Dan kemudian untuk Bendungan Semantok ini menelan biaya sekitar 1,17 triliun ya, 1,17 triliun. Bayangkan ya, itu uang atau daun ya. Oke teman-teman, dari bendungan ini bisa mengairi persawahan sekitar 1.900 hektar. Wah, luas ya. Selain bendungan ini untuk ketahanan pangan dan air untuk wilayah sekitar Nganjuk dan sebagai ini ya, pencegahan banjir juga, dan pencegahan ketika waktu musim kemarau kayak gini itu panas-panas banget kan, sering terjadi kekeringan di daerah Sukomoro, makanya dibikinlah bendungan yang besar ini. Wah, ini Tugu ya, teratai kok gede ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan mengenai Bendungan Semantok teman-teman. Untuk ini ya, mengairi sekitar wilayah bendungan agar tidak terjadi kekeringan. Selain itu juga sebagai pariwisata atau mendongkrak ekonomi warga sekitar lokal. Dan nanti kita diperlihatkan sebelah kanan kita nanti di Bendungan Semantok itu dikabarkan warga-warga yang kena gusur atau kena dampak pembangunan Bendungan Semantok ini, dan nantinya desanya akan ditenggelamkan, direlokasi atau dipindahkan ke daerah sekitar bendungan. Yaitu nanti sebelah kanan kita diperlihatkan bangunan-bangunan warga yang sedang mendirikan bangunannya yang kena gusur. Nah, ya itu dialihkan sebelah kanan kita ya. Oke, untuk tinggi bendungannya, untuk tinggi tegak bendungan ya sekitaran 38 berapa itu meter kalau nggak salah ya, sekitar situ. Terus untuk panjangnya sendiri itu mencapai 3.100 meter dan menampung air sekitar 32,6 juta meter kubik. Wah, juta meter kubik ya, dengan luas genangan sekitar 365 hektar genangannya. Itu panjangnya 3.100. Wah, panjang sekali ya. Itu karena memang mendapat gelar sebagai bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. Wih, bukan kaleng-kaleng ya. Kalau bendungan terbesar terpanjang se-Indonesia itu udah biasa, udah umum. Ini terpanjang se-Asia Tenggara. Kita coba lihat ya proyeknya segede apa. Mudah-mudahan bisa kita melihat ya. Ini di depan kita ada agak macet-macet dikit ya, karena memang itu ada bego atau eskavator merek Komatsu diangkat ya. Mungkin akan membantu perbaikan atau bukan perbaikan ya, pembangunan di Bendungan Semantok. Ada tulisannya atau himbauannya sebelah kiri kita, hati-hati jalan bergelombang. Oh, emang bergelombang. Dari tadi ya kita menyaksikan bahwa jalannya itu gak enak, bergelombang. Oh, saya tadi juga sudah berhenti di daerah Gedai, es campur ya, karena ini udaranya panas banget dan aku pakai jaket, berkeringat. Kita nggak perlu nyalip ini ya, karena memang tujuan kita hampir sampai. Nah, kita santai-santai. Ini rumah warga di sekitar Sambi Krep teman-teman. Kegiatannya kayak gini, ambil kayu jati ya. Nah, sebelah kanan kita ya kayu jati. Gersang ya, daerah sini gersang banget. Mungkin nantinya karena ada saluran irigasi yang diairkan dari sumber Semantok atau kali Semantok yang dibendung jadi Bendungan Semantok ini, nantinya semoga di daerah ini tidak kekeringan lagi atau menjadi subur. Nah, di depan kita sudah terlihat ya, nanti di sana akan ada itu pelang-pelang hijau itu, kita akan menyaksikan Bendungan Semantoknya.
sebelah kiri kita rumah warga ya. Ini sama semua. Kemungkinan ini adalah relokasi dari rumah warga yang terdampak. Ada proyek 50 meter ada proyek ya. Ini sebelah kiri kita ada proyeknya Bendungan Sematoknya. Tinggi banget ya, sekitaran 38 meter untuk inti ya bendungan ini. Bojonegoro lurus, Bendungan Sematok kiri. Oke. Oh iya itu untuk alat beratnya dialihkan ke sini untuk membantu pembangunan proyek. Welcome to Bendungan Semantok teman-teman. Ini keadaan alamnya Bendungan Semantoknya ya teman-teman. Sebelah kiri kita ini ada tulisannya di model kayak aksara Jawa ya, Bendungan Semantok. Ini nanti untuk tamannya di sekitaran sini. Ini udah ditanami rumput-rumput hijau. Itu lambang perairan atau Brantas ya, PT Brantas. Sebelah kanan kita ini hamparan tanah yang sudah digusur rata. Ini nanti akan menjadi rumah penduduk yang terkena dampak Bendungan Semantok. Dan rumor-rumornya untuk tahun ini atau di bulan Juni kemarin ya, itu udah proses pengisian air. Proses pengisian air, jadinya mungkin ini udah diisi air ya. Meskipun saya itu gak kesana mungkin, karena memang biasanya kalau proyek-proyek besar ini tidak boleh orang luar atau orang yang tidak safety atau kayak gini itu udah boleh masuk teman-teman. Ini nanti menjadi taman, ini udah proses penghijauan, ditanami penghijauan ya, buah-buahan kemungkinan. Nah itu sebagian rumah warga sudah dibangun teman-teman. Pembangunan rumah warganya itu udah ada, bibit-bibit tanaman. Nah itu ada tulisannya ya, dilarang tanpa izin. Itu tinggi sekali buat Bendungan Semantok dan luas ya. Ini sedikit gersang panas sekitaran jam 11-12 ini. Sebelah kanan kita rumah-rumah warga yang sedang didirikan. Ini kayaknya satu desa ya. Rata-rata orangnya itu pakai bata ringan ya. Rumah-rumahnya itu pakai bata ringan. Ada sebagian yang pakai masih kayu. Tuh, dibuat dari kayu. Ada yang bentuknya rumah panggung. Nah itu kayak joglo-joglonya ya. Ini masih panjang sekali ini. Panjang sekali untuk Bendungan Semantok, karena memang bendungan ini bendungan terpanjang se-Asia. Tanggulnya itu mengelilingi gunung ya, dari sana sampai sana. Bayangkan 3.100 meter. Wah panjang ya, hampir 3 kilo lebih. Untuk pintu masuknya nanti dihadapkan ke jalan ke arah Bojonegoro, itu di sana di sebelah utara ya, untuk pintu masuknya. Jika kita melewati jalan ini lurus saja mengikuti jalan itu, nanti kita akan menemukan Kabupaten Bojonegoro. Wah, ada tulisan Bendungan Semantok juga. Itu gerbang-gerbangnya, model-model bangunannya kayak adat Jawa. Ini dibikin kayak adat Jawa teman-teman. Ini tanaman apokat ditanami. Nah, di depan kita adalah hutan jati teman-teman. Ini sebelah kanan kita ya. Nah, di depan kita juga hutan jati. Lah kayak gini bangunan dari Bendungan Semantok. Previewnya kayak gini. Sayangnya saya nggak punya drone teman-teman. Kalaupun
nanti ya doakan saja kita punya drone. Jadi jika ada review-review tentang proyek ataupun tentang wisata bisa dilihat dari atas. Karena memang saya tidak punya drone, jadinya bisanya kayak gini. Previewnya kayak gini. Kita berhenti sejenak di sini melihat ini pintu gerbang ke bendungan ya. Gerbangnya sedang dibangun teman-teman, dan di kiri ada fasilitas bangunan untuk beristirahat, parkir sebelah kiri. Pintu masuknya sebelah sana. Masih proses perataan ya. Kemungkinan ini akan jadi lahan parkir. Ini masih diratakan. Panas ini. Kita datangnya itu siang kok. Jadi ini panas. Nah di sini itu ada penjagaan ya. Kemungkinan kita nggak boleh. Jadi dari sini saja untuk vlognya. Kita langsung putar arah kantor paket 3. Oke teman-teman, itulah info mengenai Bendungan Semantok. Kita lurus itu ke Bojonegoro lewat Hutan Jati. Kita kembali lagi. Oke, lain kali aja ya. Kalau sudah jadi kita review lagi, review masuk ke sana, ke daerah dekatnya bendungan. Karena belum jadi ya, kita lihat sisi sekitarnya aja, sekelilingnya. Prosesnya kayak gini ya. Keren, terlihat jelas dari sini. Oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanannya. Ini dari arah utara ke selatan, sebaliknya dari review tadi ya. Kita kembali lagi. Keadaan seperti ini. Itu ada kebakar ya, kayaknya kemarin ada korsleting. Oke teman-teman, itulah video mengenai full dari Bendungan Semantok. Nantinya kalau ini udah jadi kita review lagi. Sekian dulu untuk video kali ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan bunyikan notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari video kita. Kita tadi udah berbincang-bincang dan melihat langsung ya, serta menjelaskan dari keadaan Bendungan Semantoknya. Sekian dulu info terbaru di Bendungan Semantok. Saya tutup dan saya akhiri. Apabila ada salah kata dari ucapan kita, mau penyebutan dari daerah ataupun kata-kata kita yang kurang sopan, saya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.